apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemuda bunuh teman di warung tuak milik seorang warga Kampung Sitahuan, Desa Onanrunggu, Kabupaten Samosir. Bus yang membawa atlet karate asal Medan kecelakaan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. 2 orang tewas. Pelaku usaha kuliner di Medan olah waffle jadi bentuk sandal demi menarik minat pembeli. Pemuda bunuh teman di warung tuak Kampung Sitahuan, Desa Onanrunggu, Kabupaten Samosir. Pemicu kejadian hanya selisih paham ketika dalam pengaruh minuman keras. JS, seorang pria berusia 47 tahun, dianiaya hingga tewas mengenaskan di tangan pelaku berinisial PS. Selain mengalami luka pukulan oleh kayu di bagian kepala dan tubuh, pelaku juga menikam paha korban dengan menggunakan sebilah pisau. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada hari Jumat lalu di warung tua Kampung Sitahuan, Desa Onanrunggu. Saat kejadian, pelaku diduga mabuk dan menganiaya korban. Pelaku emosi usai dinasehati oleh korban dan rekan korban hingga sempat terlibat pertengkaran di warung tuak. Kemudian si pelaku kabur. Ketika Satuan Reskrim Polres Samosir menangkap pelaku, ditemukan sejumlah alat bukti berupa kayu dan sebilah pisau yang digunakan menghabisi nyawa korban. Kini pelaku mendekam di sel tahanan. Dan hasil penyebab meninggalnya korban masih menunggu hasil otopsi tersebut keluar, jadi mohon bersabar. Artinya kita juga sudah melakukan sesuai proses prosedur penanganan proses tindak pidana yang terjadi, dan korban juga sudah diserahkan keesokan harinya setelah selesai otopsi ke pihak keluarga. Kasus itu tidak pengeroyokan, tapi terjadinya penganiayaan yang dialami oleh korban. Peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan pembunuhan ini berawal dari selisih paham hingga pertengkaran antar pelaku, korban, dan saksi. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Kecelakaan maut dialami bus rombongan atlet karate di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kecelakaan tunggal di pintu tol Sicincin menewaskan 2 atlet asal Medan. Dari Medan, kecelakaan di jalan tol pintu masuk keluar di Sicincin. Badan bus ALS rusak berat pasca kecelakaan tunggal di jalur eksit tol Padang Sicincin, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Seluruh kaca bus pecah dan bagian depan rusak berat akibat terbalik. Bus yang membawa 31 atlet karate bersama sopir dan kernet hendak kembali ke Medan, Sumatera Utara setelah mengikuti kejuaraan di Universitas Negeri Padang. Saat keluar dari gerbang tol, bus diduga hilang kendali hingga mengalami kecelakaan tunggal. Akibatnya 2 penumpang tewas, sedangkan sopir dan kernet menghilang sesaat setelah kecelakaan. Yang mana mobil tersebut hilang kendali dan jatuh sendiri sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas. Korban meninggal dunia 2 orang. Sedangkan untuk yang luka-luka sebanyak 29 orang. Sementara sopir dan keneknya setelah kejadian pergi meninggalkan TKP. 29 penumpang yang terluka dirawat di RSUD Padang Pariaman telah pulih dan kembali ke Medan dengan bus pengganti. Tim Liputan melaporkan. Balita berusia 3 tahun di Tapanuli Selatan tewas dianiaya ayah tirinya. Penganiayaan dilakukan dengan sadis, padahal penyebabnya sepele. Korban menangis saat ditinggal pergi sang ibu. Kebahagiaan masa kecil MAG, balita yang masih berusia 3 tahun telah direnggut oleh ayah tirinya. Tak ada lagi senyum, tak ada lagi canda dan tawa karena ia telah tiada. MAG merupakan korban kekejaman ayah tiri bernama Soleh Bahroin Pakpahan. Secara sadar, ia tega membanting, meninju dan memukul kepala korban. Penganiayaan ini dilakukan oleh tersangka karena sang anak dinilai cengeng.
Saat itu tersangka menyuruh sang istri mengisi daya baterai ponsel ke kampung tetangga karena di tempat tinggalnya di desa Pargarutan Jai, Angkola Timur, Tapanuli Utara tidak ada listrik. Anaknya yang meminta ikut tak diperbolehkan sehingga menangis dan menyulut emosi tersangka. Korban dianiaya hingga kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia. Polisi telah olah TKP. Belakangan diketahui penganiayaan bukan kali ini saja terjadi, tetapi berkali-kali saat tersangka sedang kesal. Dan ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan sudah berulang kali si pelaku ini atau tersangka ini melakukannya kepada anak tersebut dengan alasan yang sangat sederhana, cengeng. Jadi pada hari kemarin itu puncaknya pada saat ibunya akan mencharger handphone ke kampung lain dan di sana tidak ada listrik. Si anak minta ikut, dipegang, ditahan dan tidak boleh ikut oleh ibunya ini. Tapi malah si bapak tirinya ini memukulinya, membanting, menampar si anak. Berulang kali. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 18 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. Dua kendaraan milik pencuri lembu di Asahan dibakar oleh warga. Tak hanya kendaraan yang jadi sasaran amukan warga, salah satu pelaku juga dipukuli hingga babak belur. Lembu, tepatnya di potongan Padang Sari. Mobil dan motor yang terbakar ini milik dua pencuri lembu. Kendaraan mereka dibakar massa setelah aksinya di desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja Asahan, terpergok warga. Warga pun kesal karena kerap terjadi pencurian lembu di wilayah mereka. Kecurigaan warga berawal saat mobil ini melintas di area perkebunan kelapa sawit dengan mematikan lampu. Tak lama kemudian, warga memergoki dua pelaku sedang menggiring dan menaikkan lembu ke mobil. Salah satu pelaku bernama Samsul tertangkap dan dihajar massa. Sedang pelaku lainnya bernama Bambang melarikan diri dari kejaran warga. Belakangan diketahui kedua pencuri itu merupakan ayah dan anak. Di sana terjadi pencurian lembu dan tersangka sempat melarikan diri dan diamankan massa, dan massa membakar barang bukti dari TSK tersebut, yaitu mobil dan sepeda motor. Tersangkanya yang kita amankan satu orang, dan pengakuan dari Samsul ada satu lagi atas nama Bambang dan dia sempat melarikan diri. Samsul merupakan residivis. Ia telah berulang kali mencuri hewan ternak. Selanjutnya Samsul dibawa ke Mapolsek Prapat Janji untuk diproses hukum. Samsul dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan hukuman 7 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Diamankan polisi, udah babak bunyak juga lah.